Shalom saudaraku sekalian, mari kita akan dengarkan firman Tuhan kembali pada minggu ini. Dan tema saya pada minggu ini adalah rancangan Tuhan tidak akan gagal. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di Yesaya 55 ayat ke-8 dan 9. Ya, kitab Yesaya pasal ke-55 ayat ke-8 sampai 9. Perhatikan Alkitabmu, saya bacakan untuk Anda. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Mari kita buka kembali satu bagian firman Tuhan yang lain, yaitu Ayub pasal ke-42 ayat yang kedua. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi seperti ini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin, haleluya. Saudaraku sekalian, saat Tuhan berketetapan untuk memakai hidup seseorang, menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan atas orang tersebut, maka hal itu pasti akan terjadi dan tergenapi. Saat Tuhan mau pakai Yusuf untuk memelihara dan menjadi berkat bagi keluarganya, saudaraku sekalian, rencana itu sepertinya akan gagal. Karena kakak-kakaknya Yusuf berencana untuk membunuhnya, tetapi tidak jadi, dan kemudian menjual Yusuf kepada orang Midian. Dan kemudian ketika mereka sampai di Mesir, Yusuf dijual sebagai budak. Dan saudaraku sekalian, kemudian ketika dia menjadi seorang budak, dia masuk penjara karena difitnah. Dan ketika di dalam penjara, Yusuf pernah menjadi orang yang dilupakan dari orang yang dia tolong. Dan saudaraku sekalian, tetapi semua perjalanan Yusuf yang dipenuhi dengan lika-liku penderitaan, itu ternyata tidak bisa menghalangi akan rancangan Tuhan yang luar biasa atas dia. Dan kita melihat kemudian Yusuf menjadi seorang yang memiliki kekuasaan nomor 2 tertinggi di Mesir. Dan akhirnya dia bisa menyelamatkan seisi keluarganya dari ancaman kelaparan. Saudaraku sekalian, Musa ketika dia lahir, Tuhan punya rencana untuk memakai Musa untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Tapi saudaraku sekalian, kita melihat rencana Tuhan itu seakan-akan sepertinya akan gagal. Karena pada saat Musa lahir, Firaun mengeluarkan sebuah peraturan dan sebuah perintah, yaitu membunuh setiap anak-anak, setiap bayi orang-orang Ibrani atau Israel yang lahir pada saat itu. Tapi Musa diselamatkan oleh ibunya dengan dihanyutkan di sungai. Dan kemudian diambil, dipungut, diselamatkan oleh putri Firaun dan dijadikan anak angkat. Dan ketika dewasa, Musa Tuhan pakai untuk memimpin umatnya keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Peraturan dan perintah Firaun itu tidak bisa menghalangi rancangan Tuhan membebaskan umatnya. Saudaraku sekalian, Esther, seorang gadis yatim yang dibesarkan oleh pamannya Mordekai. Dia kemudian terpilih sebagai seorang wanita yang tercantik dari 127 provinsi pada saat itu untuk menjadi ratu baru. Pada waktu itu Tuhan mau memakai Esther untuk melepaskan umatnya dari pembunuhan dan kehancuran. Kondisi Esther itu sepertinya tidak memungkinkan. Kondisi Esther sepertinya mustahil untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan karena dia terbentur undang-undang. Tapi kita melihat ternyata undang-undang itu tidak bisa menghalangi rancangan Tuhan untuk melepaskan umatnya
dari pembunuhan dan kehancuran. Nah saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk kembali melihat ayat firman Tuhan yang kita baca di atas. Perhatikan kata rancangan. Rancangan dalam bahasa aslinya yang dipakai di sini itu adalah masyakabah. Nah saudaraku sekalian, kata asli ini memiliki cakupan arti pemikiran, rencana, tujuan, dan cita-cita. Saya percaya saudaraku sekalian bahwa setiap daripada kita, kita pasti mempunyai dan memiliki cita-cita atau perencanaan di dalam kehidupan kita. Mungkin saja, saudara punya cita-cita terbentuk secara pasti pada saat saudara telah berusia 12 tahun atau 17 tahun atau saudara berusia 21 tahun atau bahkan berumur 25 tahun. Cita-cita Anda yang pasti itu baru terbentuk. Nah, tetapi saudaraku sekalian, saya rindu sekali mengajak saudara untuk melihat dan mengerti. Ketika kita telah mengetahui akan rencana kita, mengetahui dengan jelas cita-cita kita, kita mulai merancang hidup kita, kita mulai merancang bagaimana caranya agar cita-cita kita bisa tergapai dan tercapai. Ketika saudara telah memiliki cita-cita, maka saya percaya saudara akan hidup di dalam idealisme saudara. Yaitu cita-cita saudara, menurut saudara, cita-cita saudara itu pasti akan membuat hidup saudara menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, dan menjadi lebih sempurna. Tetapi saudaraku sekalian, yang menjadi masalah adalah ketika cita-cita saudara tidak tercapai, saudara akan merasa gagal dan saudara akan khawatir dengan masa depan saudara. Kekhawatiran akan menghampiri hidup saudara. Dan pada saat itu, saudara akan menjadi stres, depresi. Saudara akan sedih. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang kecewa sama Tuhan. Lalu berbagai pertanyaan muncul di dalam diri saudara. Mengapa Tuhan tidak memberkati cita-cita saya? Mengapa Tuhan tidak memberkati rencana saya? Mengapa Tuhan tidak membantu saya menggapai cita-cita saya? Mengapa Tuhan tidak terlibat di dalam persiapan cita-cita masa depan saya? Saudaraku sekalian, saya mau tegaskan, bukan Tuhan tidak memberkati cita-cita atau perencanaan saudara. Atau bukan Tuhan tidak membantu saudara untuk menggapai cita-cita saudara. Yang menjadi persoalan, yang menjadi masalah adalah saudara selalu hidup menurut apa yang saudara inginkan dan yang saudara pikir bahwa itu adalah yang terbaik bagi masa depan saudara. Fokus saudara itu terpaku kepada kemampuan saudara untuk menjalankan dan mengembangkan usaha saudara. Fokus saudara itu terpaku kepada kepintaran dan kecerdasan saudara, di mana saudara merasa bahwa saya bisa melakukan segala sesuatu, saya bisa mengerjakan segala sesuatu asal saya mempelajarinya dengan serius. Hal ini membuat saudara kemudian hidup di dalam sebuah rasa optimis yang tinggi dan keyakinan akan keberhasilan yang besar, sehingga itu membuat saudara mengandalkan diri saudara sendiri lebih daripada saudara mengandalkan Tuhan. Minggu lalu kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bok Suafung, kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, ini persoalannya. Ketika kita terlalu yakin dan kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan gagal. Kita kembali, saudaraku sekalian, salah satu hal yang sering terlupakan oleh banyak orang Kristen adalah bahwa kita semua itu hidup di bawah rancangan Tuhan.
Artinya di dalam kehidupan setiap orang percaya, di dalam kehidupan Anda ada rancangan Tuhan yang sempurna atas hidup saudara. Yeremia 1 ayat 5. Kita buka Yeremia pasal pertama ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Nah saudaraku sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita dengan gamblang bahwa Tuhan telah membuat rancangan, Tuhan telah membuat blueprint atas kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan rancangan Tuhan yang sempurna itu akan berlaku di dalam kehidupan semua dari kita. Rencana Tuhan yang begitu sempurna itu akan berlaku ketika kita hidup di dalam Tuhan, di dalam Dia. Nah, yang menjadi persoalan adalah rancangan kita sendiri, rancangan hidup kita, rencana hidup kita, ya cita-cita hidup kita itu begitu dominan di dalam kehidupan kita. Sehingga itu membuat kita tidak bisa melihat rancangan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Dan tanpa kita sadari, saudaraku sekalian, hidup kita kemudian terbentuk berdasarkan rancangan kita sendiri. Bukan terbentuk berdasarkan rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Nah saudaraku sekalian, ketika saudara hidup di dalam rancangan saudara sendiri, dan kemudian semua yang saudara lihat dan alami itu kenyataannya tidak sesuai dengan harapan saudara, dengan cita-cita saudara, dengan rencana saudara, maka saudara akan merasa bahwa ancaman kegagalan itu ada di hadapan Anda. Saudara akan merasa ada ancaman besar akan masa depan saudara dan keluarga. Dan ketika saudara berada di dalam keadaan sedemikian, saudara akan mulai merasa takut, merasa bimbang, merasa khawatir, dan bahkan ada banyak di antara saudara yang tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Hari ini saya mau katakan kepada saudara sekali lagi, rancangan Tuhan itu sempurna, tidak akan gagal, dan pasti akan terlaksana di dalam hidup orang yang membuka hatinya, membuka hidupnya untuk rancangan Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan mulai menetapkan tujuannya atas hidup seseorang, maka tujuan Tuhan pasti akan tergenapi di dalam hidup orang tersebut. Ada sebuah kesaksian pada tahun 1980-an. Yang mereka adalah seorang anak muda yang begitu mencintai Tuhan. Dia begitu mengasihi Tuhan dengan sangat luar biasa. Dia selalu hidup di dalam sukacita dan dia selalu bersemangat ketika dia beribadah kepada Tuhan. Pada suatu malam di gerejanya ada sebuah kebaktian khusus. Dan di dalam kebaktian tersebut, di akhir dari ibadah tersebut ada altar call. Ini altar call yang sangat unik. Karena menantang seseorang untuk menjadi seorang misionaris. Anak muda itu kemudian tertantang dan terpanggil. Dia kemudian maju ke depan. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk menjadi seorang misionaris. Saudaraku sekalian, setelah doa selesai, ibadah selesai, anak muda ini merasakan sukacita yang sangat besar. Dia merasa hidupnya sangat bahagia karena dia meresponi panggilan Tuhan. Ya, karena dia meresponi rencana Tuhan. Karena dia meresponi
panggilan Tuhan yang berharga di dalam hidupnya. Dia kemudian pulang seperti biasa, dia berjalan kaki. Oh, sambil pulang dia bersuka cita, sambil pulang dia memuji Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, pada saat dia sedang berjalan, tanpa dia sadari, ada satu orang sedang mabok dan menyetir mobil. Dan yang terjadi, saudaraku sekalian, ketika dia menyetir dalam keadaan mabok, mobil itu kemudian naik ke atas trotoar di mana anak muda itu berjalan. Dan anak muda itu kemudian ditabrak oleh mobil tersebut. Saat dia sadar, dia telah berada di rumah sakit. Dan satu hal yang tragis terjadi. Kaki kanannya terpaksa harus diamputasi, harus dipotong. Ketika dia sadar, lalu dia dipakaikan kaki palsu. Ya maksudnya ketika dia sudah sembuh, dia dipakaikan kaki palsu. Dia kecewa sekali. Dia sedih. Kecewa sama Tuhan. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak ke nightclub, aku ke gereja. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi di dalam kehidupanku? Saking kecewanya, saudaraku sekalian, anak muda ini kemudian tidak mau ke gereja lagi. Dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Dia melupakan panggilannya, dia melupakan mimpinya untuk menjadi seorang misionaris. Saudaraku sekalian, tapi kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa. Anugerah Tuhan itu begitu besar. Suatu waktu, anak muda ini kemudian Tuhan jamah. Dia kembali kepada Tuhan, dia kembali ke gereja. Dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, suatu hari dalam sebuah ibadah, tiba-tiba ada sebuah acara yang sangat spesial. Sama seperti yang dulu dia alami. Ada altar call, yaitu untuk setiap orang yang mau menyerahkan diri, memberikan hidupnya untuk menjadi seorang misionaris, boleh maju ke depan. Dan yang luar biasa, dengan secara spesifik dikatakan bahwa kali ini ya dibutuhkan orang-orang yang mau menjadi misionaris ke Afrika. Anak muda ini dulu ada rancangan Tuhan yang indah dan luar biasa dalam hidupnya, yang dia pernah lupakan. Tetapi Tuhan bergerak kembali di dalam hidupnya. Anak muda ini kemudian dia maju dan dia menyerahkan dirinya sekali lagi kepada Tuhan untuk menjadi misionaris. Dan pada saat pengutusan itu tiba, anak muda ini kemudian dikirim ke Afrika. Dia dikirim ke sebuah daerah pedalaman yang masih primitif dan penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Daerah itu masih animisme, artinya tidak satupun orang yang mengenal Tuhan. Dan ketika dia sampai di daerah tersebut dan ketika dia mulai memasuki pedalaman, saudaraku sekalian, tiba-tiba dia ditangkap oleh satu suku yang masih kanibal, suku kanibal. Dia kemudian ditangkap dan dikurung. Dan dia dipersiapkan untuk menjadi makanan santapan spesial pada pesta adat suku tersebut. Nah, saudaraku sekalian, ketika hari pesta adat itu tiba, dia kemudian dikeluarkan. Semua penduduk pedalaman itu, wow, melihat ini pasti santapan yang enak, makan yang enak. Kenapa? Putih, gede orangnya, putih. Wah, mereka merasa ini makanan yang sangat lezat. Dan ketika dia mau disembelih, dipotong. Saudaraku sekalian, pada saat dia dibaringkan di atas altar kayu,
dukun, suku itu dengan parang yang tajam dan terhunus siap untuk menyembelih dia. Dan saudaraku sekalian, ketika dia mau disembelih, dia dipotong mulai dari kaki. Dan pada saat itu yang dipotong itu ternyata adalah kaki kanan dia. Ketika sang dukun itu memotong kakinya, dia kaget. Kenapa tidak ada darah keluar? Lalu kenapa pisaunya nggak bisa masuk? Dan tiba-tiba dukunnya kaget dan berteriak. Dan mengatakan bahwa dia itu adalah dewa. Karena tidak mempan dengan senjata tajam dipotong tidak keluar darah. Dan pada saat itu ketika kepala sukunya berteriak, semua orang kemudian menyembah dia. Dia kemudian bangun dan luar biasa. Dia kemudian memberitakan Injil kepada seluruh orang-orang di sana. Dan satu daerah tersebut kemudian dimenangkan bagi Tuhan. Amin saudaraku. Ini hal yang sangat luar biasa. Hari ini saya mau katakan kepada Anda bahwa tak satu pun rancangan, rencana, dan tujuan Tuhan itu akan gagal. Kalau rancangan Tuhan itu untuk memberkati saudara, maka hal itu pasti akan terjadi. Saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kalau rancangan Tuhan untuk menyelamatkan seisi keluargamu melalui saudara dan melalui karya Tuhan yang lain, maka itu pasti akan terjadi. Kalau rancangan Tuhan itu untuk memakai hidup saudara, untuk menjadi alat yang luar biasa, maka itu pasti akan terjadi. Dan kalau rancangan Tuhan itu untuk memulihkan keadaanmu, memulihkan situasimu, maka itu pasti akan terjadi. Tetapi kenyataan hidup kita pada hari ini sangat bertolak belakang dengan apa yang firman Tuhan katakan, yaitu bahwa rancangan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Nah, mungkin awal tahun ini kita melihat bahwa segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Benar, segala sesuatu pada awal tahun itu seperti apa kata firman, bahwa rancangan Tuhan itu sempurna. Rancangan Tuhan itu tidak akan gagal. Apa yang Tuhan pernah rancang, apa yang pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya, itu berlangsung dengan baik. Tetapi saudaraku sekalian, dalam waktu yang sangat singkat, tiba-tiba kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita punya rencana, itu berantakan, itu kacau semua sejak hadirnya pandemi ini. Nah saudaraku sekalian, ketika kita melihat dan ketika kita menemukan bahwa semua rencana kita, semua cita-cita kita itu hancur dan berantakan, kita merasa bahwa hidup ini begitu menakutkan. Kita merasa kita begitu tersiksa dengan hidup ini. Kenapa? Karena banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Karena banyak hal yang kita tidak mengerti bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Karena segala sesuatu itu tiba-tiba berubah dalam waktu yang sangat singkat dan kita tidak pernah membuat persiapan untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Nah saudaraku sekalian, ketika kita mengalami hal-hal yang menakutkan, ketika kita merasa tertekan secara keuangan, mental kita menjadi kacau, kita merasa tertekan, kita merasa stres, kita merasa bingung dengan situasi, dengan kondisi usaha pekerjaan yang tidak menentu, perubahan-perubahan, pemulihan ini berlangsung kelihatannya begitu lambat dan kita tidak tahu apakah kita punya hidup, kita punya usaha, kita punya keuangan itu bisa dipulihkan dengan cepat atau tidak. Nah saudaraku sekalian, ketika kita berada di dalam situasi dan kondisi seperti ini, mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan, kemana rancangan Tuhan yang sempurna? Kemana rancangan Tuhan yang tidak akan gagal itu? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan pandemi ini datang di dalam kehidupan ini? Nah saudaraku sekalian, ketika kita berada di dalam situasi seperti ini,
Mungkin pikiran kita akan menjadi negatif. Mungkin perasaan kita akan menjadi negatif. Mungkin kita akan kehilangan kepercayaan terhadap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, ketika firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan tidak akan gagal, mungkin kita sulit untuk menerimanya. Karena bagi kita, keadaan kita telah berubah. Karena bagi kita, situasi kita telah berubah. Banyak hal telah berubah di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan yang dulu ada, sekarang sepertinya jauh, nggak tahu kemana, dan tidak tahu bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu kembali. Damai yang dulu selalu ada, sekarang sepertinya buyar di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, benarkah gara-gara pandemi ini, rancangan Tuhan yang tidak akan gagal itu kemudian menjadi cacat, menjadi rusak, bahkan hancur di dalam kehidupan kita? Apakah benar rancangan Tuhan yang tidak pernah akan gagal itu bisa terpengaruh dan dipengaruhi oleh pandemi ini? Saya katakan tidak. Ketika Tuhan telah menetapkan rancangannya, tidak ada satu hal pun yang bisa merusak, membatalkan, menggagalkan rancangan Tuhan yang sempurna atas hidup Anda dan saya. Seperti yang telah saya katakan, kalau rancangan Tuhan adalah untuk memberkati hidupmu, untuk menyelamatkan sisi keluargamu, untuk memulihkan keadaanmu, untuk menyembuhkan kau, maka semuanya itu pasti akan terjadi. Pertanyaannya, bagaimana semua itu bisa terjadi? Bagaimana saya bisa merasakan kembali? Bagaimana saya bisa mendapatkan kembali rancangan Allah yang tidak akan gagal itu di dalam kehidupan saya? Atau bagaimana rancangan Tuhan yang tidak akan gagal ini bisa digenapi atas kehidupan saya? Bagaimana dengan situasi yang tidak menentu? Bagaimana dengan situasi yang berantakan ini, rancangan Allah itu memulihkan saya? Ada tiga hal, saudaraku. Yang pertama, kalau Anda ingin tahu bagaimana Anda bisa hidup di dalam rancangan Tuhan yang tidak akan gagal. Yang pertama, temukan kembali rancangan Tuhan atas hidupmu terlebih dahulu. Artinya saudaraku sekalian, Anda mesti menemukan kembali, merenungkan, mengingat kembali apa maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan, apa rencana Tuhan itu menyelamatkan saya. Kalau rencana Tuhan menyelamatkan Anda untuk memakai Anda menjadi alat Injilnya, menjadi alat yang luar biasa untuk memberitakan kebenarannya, untuk menjadi saksi bagi Dia, saudaraku sekalian, maka itu adalah langkah yang sangat penting bagi Anda untuk kembali hidup di dalam rancangan Allah yang tidak akan gagal. Anda harus menemukan kembali apa tujuan, apa rencana Tuhan memberkati saya secara keuangan. Kalau memang Tuhan memberkati engkau secara keuangan yang mapan, dan rencana Tuhan adalah agar engkau bisa menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bisa memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gerejanya dan menjadi berkat. Saudaraku sekalian, ketika engkau menemukan ini kembali, engkau mengetahui, menyadarinya, maka ini adalah langkah yang sangat penting bagi Anda untuk masuk kembali, untuk hidup kembali di dalam rancangan Allah yang tidak akan gagal. Nah saudaraku sekalian, ini adalah hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Anda pada hari ini. Nah, kalau Anda menemukan untuk apa Tuhan memberikan saya talenta, untuk apa Tuhan mengaruniakan saya keahlian, ya, kenapa Tuhan itu memberikan saya kemampuan untuk bisa bernyanyi dengan baik, bermain musik dengan baik, menari dengan baik, ya, menjadi pemain drama yang baik. Ketika Anda menemukan
Anda menyadari apa tujuan Tuhan, apa rencana Tuhan memberikan Anda keahlian seperti ini, maka itu adalah sebuah langkah yang sangat penting bagi Anda untuk hidup di dalam rancangan Tuhan yang tidak akan gagal. Oleh sebab itu saudara sekalian, mulai mencoba menemukan, mulai mencari, mulai duduk tenang di hadapan Tuhan, dan mulai berpikir, dan mulai melihat apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan untuk menyelamatkanmu, memberkatimu, dan memberikan kau talenta-talenta yang luar biasa. Temukan rancangan Tuhan terlebih dahulu di dalam dirimu. Kalau Anda mau hidup di dalam rancangan Tuhan yang tidak akan gagal. Amin saudaraku sekalian. Oleh sebab itu ini hal yang sangat luar biasa. Karena saya percaya dan sangat percaya bahwa rancangan Tuhan yang tidak akan gagal itu memang Tuhan telah siapkan untuk setiap Anda dan saya. Amin saudaraku. Hal yang kedua yang saudara harus lakukan agar saudara bisa masuk ke dalam rancangan Tuhan yang tidak akan gagal adalah saudara harus hidup di dalam rancangan Tuhan atas diri saudara. Ketika saudara sudah tahu untuk apa Tuhan menyelamatkan saya, untuk apa Tuhan memberkati keuangan saya dengan luar biasa, untuk apa Tuhan memberikan saya talenta-talenta yang begitu luar biasa. Saudaraku sekalian, saya mau katakan, maka saudara harus memakai semua yang ada di dalam hidup saudara. Saudara harus melakukannya, mengerjakannya selalu di dalam hidup saudara. Ketika saudara tahu bahwa Tuhan menyelamatkan saya agar saya boleh menjadi saksi bagi Dia, saya boleh menjadi alat Injilnya. Nah, kalau saudara sudah tahu, lakukan. Beritakan Injil kepada teman-teman sekolahmu, teman-teman kerjamu, beritakan Injil untuk keluargamu. Kalau Tuhan telah menyelamatkanmu untuk menjadi saksi, mari bersaksilah selalu. Ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupanmu. Itu maksudnya saudara hidup di dalam rancangan Tuhan. Jangan kita sudah diselamatkan, kita sudah tahu, Tuhan menyelamatkan saya agar Tuhan bisa memakai hidup saya menjadi alat Injilnya. Lalu Anda hanya menikmati keselamatan saja. Anda tidak pernah bersaksi, tidak pernah menceritakan tentang keselamatan yang saudara dapat di dalam Tuhan. Saudara tidak pernah berusaha untuk mengajak, membawa keluarga, teman-teman saudara untuk ke gereja untuk percaya pada Tuhan Yesus. Nah saudaraku sekalian, ketika saudara sudah tahu untuk apa Tuhan memberkati keuangan saudara, saya mau katakan, kalau saudara tahu bahwa Tuhan memberkati saudara agar saudara bisa memberkati pekerjaan Tuhan, bisa menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, lakukan. Jangan melupakan tujuan Tuhan, jangan melupakan rancangan Tuhan memberkati Anda secara keuangan dengan luar biasa. Karena ada banyak orang lupa tentang tujuan Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Ketika mereka diberkati, mereka tidak tahu, mereka lupa dan bahkan tidak mau tahu bahwa Tuhan memberkati mereka itu untuk menopang pekerjaan Tuhan, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Ya, ketika mereka diberkati luar biasa, yang mereka lakukan adalah mereka menikmati berkat Tuhan untuk diri mereka sendiri. Tanpa mau peduli dengan pekerjaan Tuhan, tanpa mau peduli dengan gereja, tanpa mau peduli apapun yang Tuhan mau kerjakan, yang bisa dia lakukan dengan keuangannya. Saudaraku sekalian, ketika kita tahu, kita melakukannya, kita menjalaninya, artinya kita hidup di dalam rancangan Tuhan atas kita. Saudaraku sekalian, mari hal seperti ini, ketika Anda telah tahu, maka itu harus menjadi sebuah habit, harus menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupan Anda. Kalau hari ini, saudara mengerti, saudara tahu, Tuhan menyelamatkan saudara untuk menjadi alatnya. Tuhan memberkati saudara
dengan luar biasa secara keuangan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan mengaruniakan ya saudara dengan talenta-talenta musik, tarian ya dan mungkin ya untuk konseling dan lain sebagainya. Dan ketika saudara tahu dan saudara belum melakukannya dan saudara mau mulai melakukannya, saya mau katakan itu adalah sebuah new normal di dalam diri saudara. Lakukan, jangan menunda, jangan menunggu. Jadikan itu mulai hari ini sebagai sebuah habit, sebagai sebuah kebiasaan baru di dalam hidupmu. Itu pun kalau Anda mau hidup di dalam rancangan Tuhan yang tidak akan gagal. Nah saudaraku sekalian, ini menarik. Oleh sebab itu, mari perhatikan. Kalau saudara mau hidup di dalam rancangan Tuhan yang tidak akan gagal, temukan dulu apa rancangan Tuhan, apa tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Kemudian hiduplah di dalam rancangan, hiduplah di dalam tujuan tersebut setiap hari, selalu. Dan yang ketiga, kalau saudara mau bisa hidup dalam rancangan Tuhan yang tidak akan gagal, saudara mesti percaya penuh kepada rancangan Tuhan atas saudara. Artinya, ketika saudara mulai berjalan di dalam rancangan Tuhan, tetapi Anda belum melihat pernyataan kuasa Allah, pernyataan kemuliaan Allah atas kehidupan saudara, ya, saya mau katakan tetap bertahan, tidak menyerah. Walaupun situasi kondisi saudara tiba-tiba mengalami sebuah perubahan. Situasi kondisi saudara tiba-tiba mengalami sebuah hal yang begitu membuat saudara menjadi takut, membuat saudara menjadi khawatir. Mungkin seperti contoh yang paling mudah, pandemi yang menyerang secara nasional, bahkan secara keseluruhan daripada negara-negara yang ada di dunia ini. Situasi ini membuat segala sesuatu menjadi kacau. Masalah terjadi di keuangan, pekerjaan, mental. Banyak hal terdampak, terimbas, terpengaruh dengan begitu luar biasa karena pandemi ini. Nah saudaraku sekalian, ketika saudara sedang berjalan di dalam rancangan Tuhan, tiba-tiba situasi kondisi berubah secara drastis dan itu begitu mempengaruhi kehidupan saudara. Saya mau katakan, jangan menyerah, tetap bertahan, terus lakukan dan jalani kehidupan saudara di dalam Tuhan. Terus berjalan, terus hidup di dalam rancangan Tuhan. Kenapa saudaraku sekalian? Karena rancangan Tuhan atas kita tidak pernah akan gagal. Mungkin situasi ya kita yang kelihatannya tidak baik belum tentu akan membuat masa depan kita tidak baik. Saudaraku sekalian, kegagalan saudara mencapai cita-cita saudara bukan berarti saudara tidak bisa mempunyai masa depan yang baik. Rencana yang tak terrealisasi bukan berarti saudara tidak bisa sukses di dalam hidup saudara. Harapan yang hancur bukan berarti saudara tidak bisa bahagia di dalam kehidupan saudara. Jangan melihat apa yang terjadi dengan hidup saudara sekarang. Tapi lihatlah akan rancangan Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan takut dengan keadaan saudara pada hari ini. Tetapi lihatlah rancangan Tuhan yang tak akan gagal atas setiap orang-orang percayanya. Saudaraku sekalian, mari temukan walaupun dalam keadaan yang sulit, temukan apa rancangan Tuhan atas saudara.
Temukan apa yang membuat saudara ada pada hari ini. Kenapa Tuhan menyelamatkan saya? Temukan. Kenapa Tuhan memberikan saya talenta dan karunia? Temukan. Kenapa dalam kondisi yang sulit seperti sekarang, Tuhan masih memberkati saya? Temukan apa rancangan Tuhan. Dan saudaraku sekalian, saya rindu sekali agar rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal, tidak akan gagal, itu akan digenapi di dalam hidup saudara. Bukan sekali dua kali, tapi kan terus menerus digenapi di dalam kehidupan saudara. Dengan kata lain, saya rindu sekali setiap saudara bisa hidup di dalam rancangan Tuhan yang tak akan gagal selama-lamanya. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala. Haleluya, Jesus, glory. Saya mau setiap dari Anda menenangkan diri Anda di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, mungkin kondisi saudara tidak sebaik sebelum pandemi ini terjadi. Mungkin keadaan saudara tidak seindah sebelum pandemi ini terjadi. Mungkin saat sekarang saudara jarang merasa tenang, saudara jarang merasa bahagia. Mungkin ada banyak alasan yang membuat saudara sulit bersyukur kepada Tuhan. Hari ini, saya mau saudara kembali menyadari sebuah kenyataan. Bahwa ada rancangan Tuhan yang sempurna di dalam hidup setiap daripada kita, orang-orang percayanya. Ada rancangan Tuhan yang tidak akan gagal atas hidup setiap anak-anaknya. Kalau Tuhan telah merancang hidupmu diberkati, walau keadaanmu sekarang susah, engkau pasti akan diberkati. Apabila Tuhan telah merancang untuk menyelamatkan seisi keluargamu, dan sekarang hanya engkau sendiri yang percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan merancang untuk memakai hidupmu menjadi berkat, menjadi alat yang luar biasa. Tapi situasi Anda tidak memungkinkan. Jangan takut. Tetap percaya bahwa rancangannya tidak pernah akan gagal. Rancangan Tuhan yang luar biasa itu tidak pernah salah. Ketika Dia telah menetapkan, maka Dia akan menggenapi. Ketika Dia telah memutuskan, maka Dia akan melaksanakannya. Oleh sebab itu, mari percayalah kepada rancangan Tuhan yang luar biasa. Percayalah bahwa Tuhan mempunyai rancangannya yang besar, indah atas hidupmu. Renungkan. Haleluya, Jesus, glory, glory, glory. Renungkan. Mungkin Anda tidak mempunyai iman lagi oleh karena situasi dan kondisi hidupmu saat ini. Mungkin engkau akan sulit sekali untuk percaya karena apa yang telah Anda alami pada saat ini. Tetapi mari buka pintu hatimu sekali lagi untuk percaya, untuk tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa dan tidak akan gagal. Dia akan terus memegang rancangannya atas dirimu. Dia terus akan memperhatikan rancangannya atas dirimu. Oleh sebab itu, yang perlu saudara lakukan adalah percaya, berserah
percaya dan berserah, dan mulai andalkan Tuhan kembali. Mulai andalkan rancangannya yang indah kembali. Haleluya, Jesus, glory, glory, glory. Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan sekali lagi. Oh haleluya, Jesus, glory, glory, glory. Haleluya. Bapa, pada saat ini Tuhan, hamba berdoa, hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan memberkati firman-Mu, menyempurnakan firman-Mu di dalam diri dan hidup setiap mereka. Memberkati firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan baru yang luar biasa bagi mereka, yang akan meneguhkan mereka kembali untuk percaya bahwa rancangan-Mu itu indah dan sempurna atas mereka, dan rancangan-Mu yang telah Kau tetapkan atas setiap mereka tidak akan gagal. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya setiap anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka. Mulia bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus yang luar biasa kami berdoa, haleluya, haleluya, amin, amin. Ibadah online kita akan terus berlangsung, dan minggu depan kita tetap akan mengadakan ibadah online seperti biasa. Dan saudaraku sekalian, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk persembahan yang Anda akan bawa kepada Tuhan. Mungkin persembahan kolekte, ucapan syukur, dana misi, persepuluhan, dan persembahan kudus lainnya. Mari ya, kita doa, dan kemudian kita bisa transfer ke cabang ya masing-masing dengan penuh sukacita. Mari saudaraku sekalian, ya kita akan doa untuk persembahan, dan kemudian langsung kita akan doa untuk berkat. Mari kita semua tundukkan kepala kepada Haleluya, Jesus, glory. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, karena kami bisa datang kepadamu untuk membawa korban ya persembahan kami. Mari Tuhan, Kau siapkan hati kami agar kami boleh memberi dengan penuh sukacita, memberi dengan bahagia, memberi yang terbaik untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati persembahan kami, baik itu kolekte, ucapan syukur, ya persepuluhan, janji iman, dana misi, dan persembahan kudus lainnya. Tuhan berkati urapi, biar seluruh persembahan kami dapat menopang pekerjaan Tuhan melalui gereja di mana ya kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mulia bagi nama-Mu, mulia bagi nama-Mu. Mari saudaraku sekalian, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, arahkan imanmu kepada Tuhan untuk terima berkat daripada Dia. Haleluya, Jesus, glory. Di dalam namalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah Anda pada hari ini. Kiranya kebenaran dan kekuatan firman Tuhan yang begitu luar biasa akan turun atas kehidupanmu, menguatkan hidupmu, memampukan engkau untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman yang memulihkan akan selalu ada padamu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluar masukmu. Di mana saja engkau ada, kemana saja engkau pergi, tangan kuasa Tuhan akan beserta menjaga, melindungimu, dan menjauhkan engkau dari hal-hal tidak diinginkan. Kasih Kristus yang sempurna akan turun atas kehidupanmu, memberikan engkau kekuatan untuk mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada yang lain, dan melayani Dia dengan maksimal. Pengurapan daripada Roh Kudus akan memeteraikan kebenaran firman Tuhan yang kau dengar pada hari ini, dan memberikan kekuatan kepadamu untuk berjalan dan hidup di dalam firman Tuhan itu mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Di dalam nama Yesus Anda percaya, diberkati, terima berkat Tuhan, katakan amin.